Saya membayangkan di tengah-tengah lubang itu terus muncul makhluk-makhluk yang bentuknya seram gitu ya sob ya. Wah, itu apa gerak-gerak itu sob? Ada yang gerak-gerak. Nampak di depan kita itu adalah sebuah kapal yang baru diproduksi sobat. Oke, saat ini kita tengah malam sobat. Kita tengok jam ya. Jam 23:10. Ini adalah penampakannya galangan kapal sobat. Sobat, galangan kapal itu adalah tempat untuk memproduksi kapal laut sobat. Mulai dari perahu, kapal ukuran kecil, sedang hingga ukuran yang gede sob. Area ini galangannya seperti ini sob. Termasuk galangan ini tempat untuk perawatan dan juga servis kapal sob. Memperbaiki kapal-kapal yang rusak itu ya ada di galangan ini sob. Tempat produksi juga bengkel untuk kapal laut. Galangan kapal ini luas sekali sob. Dan untuk kali ini kita berada di tepi pantai Pantura sob. Nah, itu ada kapal-kapal yang mau diperbaiki sob. Yang di depan kita itu kapal yang sudah ready untuk operasional mencari ikan sob. Jadi di depan kita itu adalah pantai menuju laut lepas sob. Nanti kita tengok ke sana. Sob, menurut keterangan pemilik galangan yang seputar sini bahwa galangan kapal ini usianya sudah sangat tua sob. Sejak zaman Hindia Belanda dulu sob. Galangan kapal ini sudah ada sob. Bahkan menurut keterangan para galangan kapal ini, dulu VOC itu juga pesan kapalnya ada di sini sob. Karena memang galangan kapal di Sarang ini adalah tempat yang berkualitas kapal-kapalnya, sehingga menarik perhatian VOC untuk membuat kapalnya dari tempat ini sob. Nah, itu tempat untuk membengkokkan kayu sob. Jadi kayu-kayu yang notabene itu dari pohon-pohon yang sudah berusia tua sob, itu dibentuk untuk membentuk kapal. Sebuah kapal itu dengan cara yang tradisional, yaitu dipanaskan sob. Dan ini adalah tempat untuk membentuk kayunya sob. Itu arangnya itu masih kelihatan ya sob ya, bekas bakarannya. Dan ini jadi bawahnya itu dikasih panas, dipanaskan dengan cara arang yang dibakar, terus atasnya itu kayunya ditumpangkan, ditambahi dengan kayu, ulangi, batu yang gede-gede sob, supaya kayu itu bengkok, jadi bisa dibentuk menjadi sebuah kapal sob. Nah, itu adalah kapal-kapal yang akan diperbaiki sob. Akan dirawat rutin, atau ada yang diperbaiki juga sob. Banyak ini kapal yang antri di galangan kapal ini sob. Nampak di depan kita ini adalah sebuah kapal ya, yang ukurannya jumbo sob. Ini kapal baru sob.
Waduh ini. Di depan itu adalah perkampungan sob. Jadi kalau rumah itu ada yang di depan kita ukuran segitu, dan kapal ini bisa Anda bandingkan ukurannya itu jumbo sob. Keren. Di depan kita ini adalah kapal yang setengah jadi sob. Ukurannya pun juga gede sob, mantap. Itu depan kita itu rumah ukurannya segitu ya sob ya. Dan kapalnya bisa Anda bandingkan nih. Gede banget sob. Menurut orang yang memiliki galangan di sini, galangan kapal ini sob ya, bahwa kapal produksi Sarang Rembang ini adalah kapal yang terbaik, mengklaimnya seperti itu sob. Dan kapal ini adalah kapal yang tangguh untuk mengharungi samudra sob. Dan katanya kapal ini anti tenggelam sob. Ya kalau kita lihat bahannya aja kayu ya sob ya, serpian kayu pun tidak akan tenggelam memang sob. Tapi ya memang mantap sob produk kapal yang ada di sini sob. Kalau yang ini kapal yang ukurannya kecil ya sob ya, tapi dia sudah ready untuk berlayar mencari ikan sob. Itu adalah mesinnya sob yang dibungkus terpal itu sob. Ini adalah penanda ya sob ya. Kalau berlayar dia nebarkan jaringnya, penandanya ya bendera-benderaan ini sob. Di depan kita itu adalah pantai ya sob ya, pantai yang menuju ke laut lepas sob. Kapal-kapal yang sudah ready ini sob, ini dia akan beroperasional dini hari biasanya sob. Dia berangkat mencari ikan, bisa 1 hari, bisa juga sampai berhari-hari, bahkan minggu sob. Dan di depan kita ini adalah batuan pemecah ombak sob. Jadi ketika dari laut lepas, ombaknya gede menuju ke pantai itu akan dipecah oleh bebatuan ini sob. Yang ada di depan kita sekarang ini sob, ini adalah kapal yang ukurannya sedang sob. Kelihatannya mau diperbaiki sob. Itu nampak tuh atasnya porak-poranda ya. Jadi kapal itu atasnya itu ada seperti rumah-rumahan itu sob. Karena dia berlayarnya itu bisa sampai berhari-hari, bisa sampai berminggu-minggu sob. Dia melintasi samudra yang luas, puluhan hingga ratusan kilo sob. Nah, sebuah kapal kalau nggak dirawat ya ini sob, katanya sih harus butuh perawatan rutin. Kalau tidak ya cepat rusak gini sob. Itu nampak di bagian kapal sudah pada bolong-bolong sob. Ini mungkin dibawa ke sini mau diperbaiki sob. Kalau sudah bagus baru siap layar lagi sob. Oh, porak-poranda itu. Galangan kapal Sarang memang istimewa sob. Banyak ini kapal yang baru diproduksi maupun yang diperbaiki ya sob ya, termasuk perawatan rutin sob. Nah, itu kok nampak seperti ada kapal yang jungkir balik itu sob. Oke, coba kita dekati. Oh iya men, ini kapal yang sudah hancur ya men ya, porak-poranda. Nampaknya ini tempat rumah-rumahan di atasnya kapal itu sob.
Jadi kapal ini mestinya jam terbangnya sudah tinggi ya sob ya. Dia sudah mengarungi samudra luas sob. Ini sebetulnya di tempat ini gelap sob, karena ada bantuan senter aja nampak terang. Coba ya sob ya, kita matiin di tempat ini sob, senter kita. Nah, gelap kan sob. Itu yang nampak lampu itu pemukiman warga sob. Oke, senter kita nyalain lagi ya sob ya. Ada sebuah rumor cerita sob, bahwa kapal tuh yang sudah berlayar jauh, dia melalui ratusan kilometer di samudra luas sana sob. Konon katanya di lautan itu kan banyak makhluk-makhluk astral sob ya. Itu ketika ada kapal lewat, dia itu suka bonceng hingga ikut sampai ke darat makhluk astralnya itu sob. Katanya seperti itu sob. Oke deh, tapi itu hanya sebuah rumor, mitos saja sob. Kita bahas kapalnya aja sob. Ini saya kurang tahu ya, kapal di depan kita ini mau diperbaiki atau dibiarkan terbengkalai gini ya sob ya. Eman-eman sih sebetulnya. Ini sob, kita ketemu kapal yang ukurannya gede lagi sob. Oh. Ini adalah kapal karya anak bangsa sob. Kita harus bangga sob. Yang memang konon ceritanya itu VOC pun terkagum-kagum sob sama produk kapal yang ada di sarang ini sob. Keren. Ini kalau menurut informasi sob, kapal yang ukuran gede ini harga nominalnya bisa mencapai miliaran sob. Itu apa ya? Oh, sogok kapal yang terbengkalai. Tapi kapal depan kita ini kok, kalau saya lihat kok, saya merasa agak merinding ya sob ya. Coba kita tengok itu. Iya sob, ini kapal yang terbengkalai atau mau diperbaiki tapi belum sempatnya. Wah, sampai ditumbuhi tanaman. Ini pohon waru nih. Sampai berkarat kayak gitu. Soalnya kayu itu kan nggak bisa berkarat sob, menurut saya sih. Tapi mungkin paku-pakunya ya sob ya, itu yang membuat seakan-akan berkarat ini sob. Nampak berkarat. Coba kita tengok tengahnya ya sob ya. Wih ya, sudah berkarat semua sob. Nah, itu yang di tengah itu adalah tempat untuk nyimpan hasil laut ya sob ya. Ikan itu di tengah itu. Saya lihat kapal ini kok mulai berpikiran halusinasi ya sob ya. Saya membayangkan di tengah-tengah lubang itu terus muncul makhluk-makhluk yang bentuknya seram gitu ya sob ya. Hei. Anjay. Wah, ini kalau diperbaiki mungkin ya butuh waktu lama mungkin ini sob. Baik sob, kali ini saya rasa cukup ya video kita untuk mereview galangan kapal ini sob. Itu apa gerak-gerak itu sob? Ada yang gerak-gerak. Anjay, kucing sob. Aduh, bikin saya dak-dik-duk aja. Anjay. Baik ya sob ya, saya kira sekian video dari kita sob tentang galangan kapal yang ada di sarang Rembang ini sob. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di
video-video kita berikutnya.